Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Imamat 26 ayat 1 sampai 13, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 14 sampai 46 ini teman-teman. Kita akan membahas tentang kutuk. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 26 ayat 14 sampai 46. Kutuk. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang, yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka, dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya.
Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka, dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Oke teman-teman, aku mau ngajak kamu membayangkan dapat surat dari seseorang yang sangat kamu kasihi. Kali ini suratnya bukan berisi pujian atau ajakan jalan-jalan, melainkan tangisan. Kontennya isi hati yang hancur karena cintanya ditolak dan komitmennya dianggap sepele. Hari ini kita membaca Imamat 26 ayat 14-46 dan rasanya seperti sedang membaca surat itu gak sih? Tuhan gak lagi pakai mode galak guys, tapi hatinya hancur oleh ketidaktaatan umatnya. Terlihat dari daftar kutuk. So, meskipun bagian ini gelap, di ujungnya ada terang yang menembus terdalamnya kegelapan. Well guys, Imamat 26 adalah semacam perjanjian rumah tangga antara Allah dan Israel. Di awal pasal ayat 1-13, Allah menjanjikan shalom, damai, berkat, panen melimpah, dan kehadirannya sendiri di tengah umatnya jika mereka hidup setia. Tapi mulai ayat 14, kita seolah memasuki ruang sidang surgawi di mana Allah menjatuhkan vonis bagi pelanggaran terhadap kasih-Nya. Ayat 14-20, jika kamu tidak mendengarkan daku, aku akan mendatangkan kekejutan, batu kering, demam, langit seperti besi, tanah seperti tembaga. Tuhan menyampaikan 5 gelombang hukuman, masing-masing semakin berat. Ini adalah koreksi bertahap, bukan pembalasan brutal. Setiap lapisan penderitaan adalah panggilan untuk kembali menjadi umat, hidup sesuai aturan main, hidup dalam hadiratnya. Dia sedang mendidik, bukan menghancurkan umat yang dikasihinya. Di ayat 21-39, kamu akan memakan daging anak-anakmu, bangkai-bangkai akan dilemparkan ke atas berhala, aku akan memusnahkan kota-kotamu. Ayat-ayat ini keras, tak bisa dipoles. Apakah menurutmu Tuhan bengis? Gak dong. Hal itu dilakukan karena Israel tegar tengkuk, keras kepala, kalah deh batu pokoknya. Mereka menolak perjanjian kasih itu berulang kali, maka Tuhan memperlakukan mereka seperti bangsa-bangsa kafir, karena Israel yang lebih memilih jalan para penyembah berhala. So sad ya guys. Nah bayangkan Allah yang menuntun mereka dari Mesir kini berkata, aku akan menyerahkan kamu. Ini seperti suami yang berkata, kamu ingin pergi dari rumah ini, maka aku akan biarkan kamu merasakan hidup tanpa perlindunganku. Nah di ayat 40-46, bila mereka mengakui kesalahan mereka, aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub. Aku tidak akan membinasakan mereka. Inilah klimaks Injil dalam Imamat. Hukuman tidak pernah menjadi kata terakhir Tuhan. Bahkan saat umatnya dihianati, dibuang, dihukum, ia tetap setia. Yang diharapkannya hanyalah satu hal, hati yang bersunat, hati yang bertobat dan kembali. FYI guys, dalam Kristus kita melihat sesuatu yang lebih dahsyat dari semua kutuk di Imamat, yaitu ia menjadi kutuk bagi kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Dari Galatia 3 ayat 13. Tuhan Yesus gak cuma memikul dosa kita, Dia menanggung seluruh intensitas murka Allah yang layak ditimpakan pada kita. Kanibalisme, kekeringan, sampar, pedang, pengasingan, itu semua menyatu dalam diri Yesus yang tergantung di kayu salib saat Kristus berteriak, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Salib adalah tempat di mana keadilan Allah bertemu dengan kasih-Nya. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini dan kemarin kita belajar bahwa perjanjian itu bukan sekedar aturan main, tapi cerminan relasi. Taat membawa berkat. Ingat ya, bukan berkat materi doang. Taat adalah hidup dalam hadiratnya. Tidak taat kebalikannya ya. Murid-murid menolak hatinya. Kita ngerti banget pergumulanmu guys. Kayak Sabtu Minggu sih rasanya refresh ya. Iman diteguhkan, bertumbuh, hidup damai-damai aja. Tapi Senin Jumat itu struggle ya. Kayak kerjaan di kantor nggak ada habis-habisnya. Kita yang kerja, bos yang dapat kredit. Belum kalau lagi salah-salah muluk. Berangkat dan pulang menghadapi jalanan sumber amarah dan kebencian. Kayak hidup kepisah aja antara yang rohani dan duniawi. Kuncinya sih jelas banget ya. Hidup dengan sadar akan hadirat Tuhan akan menolong kita untuk taat dari Senin sampai ketemu Senin. Jadi nggak kepisah-pisah gitu episode hidupmu. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apakah ada bagian hidupmu yang selama ini hidup dalam pemberontakan diam-diam terhadap Tuhan? Lalu yang kedua, apakah kamu selama ini menolak didikannya dan justru menafsirkan penderitaan sebagai bukti dia tidak sayang? Dan yang terakhir, apakah kamu bersedia merendahkan hati yang keras itu, mengaku, dan kembali hidup dalam hadirat Tuhan? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian, juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, aku sering mengabaikan-Mu, menyamakan kasih-Mu dengan ancaman, dan hidup seolah-olah aku tidak punya perjanjian denganmu. Ampuni aku Tuhan, kalau hatiku keras lembutkanlah. Kalau langkahku menjauh, tarik aku kembali. Aku percaya bahkan dalam murka-Mu, ada belas kasihan yang memanggilku pulang dalam pelukan kasih-Mu. Dan di salib Kristus aku tahu, Engkau lebih rindu mengampuni daripada menghukumku. Dalam nama Yesus, Sang Pengganti atas segala kutuk, aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.